sehingga baik. Begitu juga banyak juga yang menyumbang minuman dan lain-lainnya ya. Semoga Allah ganjar dengan pahala terbaik buat kita semua. Dan Allah teguhkan kita semua di jalan dakwah. Eh, Pada kajian kali ini juga kita sudah bagikan beberapa buku, insya Allah sudah kemudian semua ya. Buku bersabar ketika disakiti. Jadi ini temanya menarik, silakan nanti kita sama-sama simak dan kita sampaikan pertanyaan di akhir sesi. Baik, itu seperti yang saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Safar. Sebelum mulai kajian, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa adab dalam bermajelis. Yang pertama, kita luruskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bertakzim terhadap guru dan ilmu, berwudu dan menutup aurat, juga menyiapkan alat tulis untuk mencatat ilmu. Semoga dengan kita menjaga adab ini, ilmu yang akan kita dapat menjadi berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, kita mulai kajian kita kepada Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Semoga dengan kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Baik, tema kita di kesempatan siang hari ini bersabar ketika disakiti. Nanti saya akan bahas dari buku kecil yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Terus nanti ada beberapa persoalan yang ini terkait dengan masalah harta. Karena nanti akan merembet ke masalah tersebut. Karena ini biasanya saya contohkan dalam pembahasan ini. Dan nantinya bisa lihat coretan-coretannya di Zoom. Nanti bisa masuk di Zoom hari ini. Linknya nanti bisa lihat di grup. Ya. Nanti bisa dilihat catatannya tersebut. Baik, untuk pembahasan kita, ini saya share Bang Dedat ya. Kita mulai dari bersabar ketika disakiti. Kok tema ini perlu kita bahas? Bisa dilihat di halaman awal dari buku ini, di halaman muqaddimah. Halaman muqaddimah ini disebutkan alasan kenapa kita mesti bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Lihat di Romawi yang ke-7. Romawi yang ke-7. Saya share juga ya di Zoom. Biar rekan-rekan di rumah nanti bisa lihat.
An-nasu ma'adinu. Manusia itu ibarat barang tambang. Kama adini zahabi wal fiddati. Seperti barang tambang emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila dia itu berilmu. Idza faquhu, apabila dia berilmu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutkan, wal arwahu junudum mujannadah. Ruh itu ibarat pasukan yang dikumpulkan. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang di sini katakan ruh itu ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi. Namun dia akan berselisih jika tidak serasi. Jadi yang cocok itu kumpul bareng-bareng, yang tidak cocok ya mohon maaf nanti juga tidak akan bisa bersatu. Maka yang dalam majelis ini biasanya ini masih cocok ini. Kalau enggak dari tadi itu makanya pasti enggak akur tadi. Alhamdulillah tadi makannya sudah enak ya, terus masih duduk di sini belum ribut-ribut ini. Yang cocok itu pasti ngumpul bareng-bareng. Yang enggak cocok enggak mungkin bareng-bareng. Buktinya yang di sini enggak gabung yang dengan yang sebelah sana yang ramai tadi di luar. Ya kan? Ya habis ini ke sana. Ya ambil mobil parkir di sana. Yang sana kumpul lagi sendiri tuh. Yang suka yang ngerokok pojok sana sendiri, yang enggak dia di sini sendiri ya. Itu setipe-tipe itu kumpul lagi bareng-bareng. Makanya di tengah-tengah kita itu orang ngumpul juga itu tergantung hobi masing-masing. Anak motor ya sama motor gitu. Ini Bang Dedet ini anak motor ini. Biker sunnah dia itu. Dia motor sendiri. Nanti anak sepedaan sendiri itu. Ya kan? Ini senyum-senyum kenapa? Benar berarti ada perkumpulannya ya. Nah, ya. Ya apa yang Nabi SAW katakan itu benar. Nah, hikmahnya di sini orang yang setipe itu akan berkumpul. Nah, sekarang kaidahnya ya, lihat di halaman ke-8 dari angka Romawi. Kiat penting dalam berinteraksi dengan manusia adalah bersabar dengan gangguan manusia. Tidak semuanya itu dimasukkan ke dalam hati. Karena tidak ada yang bergaul lepas dari ketidaknyamanan. Walaupun setipe tadi kumpul bareng-bareng, makin sering interaksi, makin banyak cekcok. Iya kan? Makin sering ketemu, permasalahan itu masih ada. Wong dalam satu kelompok saja itu bisa terpecah lagi. Sudah ada grup WA 1, nanti yang ini nggak cocok, bikin grup WA baru lagi. Kita kumpul-kumpul, bikin grup masuk ini ya, masuk ya, join ya. Setipe lagi, dikelompokkan lagi sendiri. Maka di sini dikatakan, untuk interaksi, karena manusia itu tipenya itu macam-macam. Di sini katakan ketika berhubungan itu pasti ada gesekan-gesekan, ada rasa tidak nyaman. Maka solusinya adalah sabar terhadap gangguan manusia. Enggak semua dimasukkan ke dalam hati. Maka kita tetap bergaul. Coba lihat di sini hadisnya di halaman ke-8. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'adhamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang bergaul di tengah masyarakat, jadi yang bergaul, kita disuruh bergaul tetap. Ustaz, kalau saya kumpul dengan orang-orang malah bertengkar terus. Tetap disuruh bergaul. Namun apa? Disuruh bersabar terhadap gangguan mereka. Itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Maka bukan berarti karena ada yang nyakiti kita, kita milih
berpisah saja, tidak gabung dengan yang lain. Tetap di sini kata Nabi SAW, mau bergaul, monggo silakan, tetapi dituntut untuk sabar terhadap gangguan orang lain. Itu konsekuensi dari tadi, kita itu cocok dengan orang lain, tapi tetap nanti ada gangguan, sehingga kita dituntut untuk sabar. Lihat, saya lompat lagi di sini, lihat di poin ke-11, halaman 11, Romawi. Untuk awet bergaul dengan orang lain, modal paling penting adalah bersabar. Di garis bawahi itu ya. Untuk awet bergaul dengan orang lain, modal paling penting apa? Bersabar. Nah, bagaimana kiat menjadi orang yang punya stok sabar tanpa batas ketika bergaul dengan manusia? Nah, ini yang kita bahas dalam buku ini, dalam 20 kiat bersabar ketika disakiti. Sekarang Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, coba lihat macam-macam sabar terlebih dahulu. Saya langsung lompat ke 4 macam sabar di halaman ke-5. Sabar itu ada 4 macam. Sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan. Sampai melakukannya. Kaidahnya kata Ibnu Taimiyah, ini kan penjelasan dari Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu mengatakan, makin bersabar dalam hal ketaatan, hal yang diperintahkan baik yang wajib maupun sunnah, makin mudah dikerjakan. Untuk ibadah butuh sabar sampai ibadah itu dilaksanakan. Untuk berpuasa butuh bersabar sampai puasanya tuntas. Untuk jalani muamalah dengan orang lain butuh sabar. Komitmen dengan perjanjian. Sampai perjanjiannya itu tuntas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Itu sabar bentuk yang pertama. Sabar yang kedua, sabar dari larangan hingga tidak mengerjakannya. Jadi kita tahan diri dari larangan-larangan. Nah, Ibnu Taimiyah singgung, rekan-rekan sekalian, yang mendorong pada maksiat itu karena 4 hal. 1, karena faktor diri sendiri. 1, karena faktor diri sendiri. Yang kedua, karena faktor pendorong. Yang ketiga, adanya godaan setan. Adanya godaan setan. Yang keempat, adanya teman yang jelek. Coba diulang. Faktor maksiat bisa terjadi karena apa? Oke, diri sendiri. Yang kedua, faktor pendorong. Misalnya ketika kesepian, gelap-gelap, mati sinyal. Oh, sekarang kalau mati sinyal nggak bisa lihat macam-macam sih. Ada sinyal tapi di rumah sendiri. Nah. Ada paket dan di rumah sendiri. Nah, itu faktor pendorong namanya. Ada yang ketiga apa? Karena godaan setan. Maksiat terjadi itu karena godaan dari setan. Kemudian yang keempat, teman yang jelek. Maka sabar mengatasi 4 ini sampai maksiat ditinggalkan, kita diperintahkan untuk bersikap seperti itu. Ingat, berarti kesimpulannya terjadinya maksiat bukan satu sebab saja. Bukan hanya karena faktor setan. Jadi tolong setan jangan dikambing hitamkan terus. Mas, kok ketika kamu puasa ini kok maksiat terus? Aduh, setan ini menggoda saya luar biasa ini walaupun saya puasa. Masih ada faktor yang lainnya. Ada faktor dirinya sendiri memang ahli maksiat.
ada karena faktor pendorong. Ya, misalnya tadi di kesepian, ada lagi faktor teman. Dorongan lingkungan itu buat kita cenderung untuk bermaksiat. Bahkan ada beberapa bentuk maksiat itu karena faktor teman yang lebih dominan. Orang yang sudah jadi pecandu miras, narkoba, rata-rata itu karena pengaruh lingkungan. Ada kanan kiri ini yang pengaruhi, ya dia cenderung untuk, apalagi ada faktor pendorong, harganya murah, miras lebih mahal daripada narkoba, sudah pilih narkoba aja. Faktor pendorong. Nah, itu sabar yang kedua. Terus sabar yang ketiga dan keempat, ini kaitannya dengan musibah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Sabar dalam yang dimaksud dalam menghadapi musibah, yang ketiga ini, yang ketiga dulu kita lihat. Sabar dalam menghadapi musibah tanpa ada pilihan perbuatan dari manusia. Contoh sabar menghadapi penyakit, sabar ketika sakit. Itu bukan faktor manusia. Kata Ibnu Taimiyah, hal ini mudah dihadapi karena manusia mengetahui hal itu sudah jadi ketetapan dan takdir Allah. Tidak ada peran manusia di dalamnya. Manusia rata-rata bisa bersabar karena memang ada yang terpaksa sabar, tak ada pilihan, atau atas pilihannya untuk sabar. Jadi ada manusia yang kena sakit, dia terpaksa sabar, karena sudah nggak ada jalan lain lagi selain sabar. Ada yang memilih untuk sabar, sudahlah saya sabar saja. Ini sabar yang ketiga. Terus kita lompat. Sabar keempat. Sabar dalam menghadapi musibah lantaran perbuatan orang lain. Itu kena harta kita, ada yang kena kehormatan, ada yang kena jiwa. Berarti ini karena kalau ada faktor orang lain, inilah sabar ketika diganggu atau disakiti oleh orang lain. Inilah sabar yang kita bahas di kesempatan siang ini. Kata Ibnu Taimiyah, sabar ini berat sekali. Orang kalau disakiti umumnya itu pingin balas. Betul nggak? Yang bisa melakukan sabar bentuk ini, kata Ibnu Taimiyah, itu cuma para nabi dan siddiqin. Para nabi dan orang-orang yang jujur. Yang bisa selamat dari itu. Maka yang bisa selamat dari sabar ini memang luar biasa. Dia bisa sabar dari menyakiti orang lain. Nah, sabar tidak ganggu orang lain. Sabar untuk tidak balas. Itu memang sabar yang luar biasa. Kenapa sabar ini itu lebih berat, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Karena sabar ini orang nggak bisa balas. Maaf, orang itu bisa balas, tapi dia kalau nggak tahan ya bisa dia lakukan lebih parah lagi. Tapi kalau sabar hadapi penyakit, penyakit mau dimaki-maki, penyakit mau dicaci, mau dijelekkan, penyakit nggak akan nyerang balik kita. Coba ada yang lagi demam terus selain demamnya coba. Dia jelek-jelekan demamnya tadi. Nggak ada ngaruh apa-apa. Tapi kalau ada yang sakiti, dia bisa balas. Ah, ini orang ini nih. Ini teman saya nih. Oh, ini tetangga saya nih. Bisa balas. Maka untuk hadapi yang empat ini lebih berat karena kecenderungan kita itu nuntut balas dendam. Maka yang kita bahas nih yang di poin nomor 4 ini. Ya, sabar ketika disakiti. Disakiti siapa? Orang lain. Orang lain di sini siapa? Itu yang tadi satu kelompok itu loh. Siapa orang lain di sini?
Siapa? Bapak. Ini pernah disakiti atau enggak? Ah, sering. Ya wes berarti. Ini pernah disakiti enggak? Pernah. Nah, yang paling sering sakiti siapa? Istri, suami bilang. Tapi suami nggak bisa ungkap, dia diam-diam aja. Istri bilang, suami Ustaz, saya mau ngomong juga ya sulit. Gitu. Kaidahnya, coba diingat baik-baik. Ini kata Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim itu katakan, makin sering bergaul, itu salahnya makin banyak. Makin sering bergaul, lama bergaul, dari pergaulan ini, salahnya itu makin banyak. Apalagi kata Ibnu Qayyim, apalagi jika itu berhubungan dengan harta. Itu salahnya lebih parah lagi. Dan lebih berat berhubungan dengan kerabat, dengan orang dekat, dibandingkan dengan orang jauh. Betul nggak? Ini kata Ibnu Qayyim loh, bukan kata saya loh ini. Betul nggak? Betul? Contoh. Yang kemarin Pak Safar kita bahas malam Senin kemarin. Utang kan? Coba. Nagih utang ke orang jauh dengan keluarga sendiri, mana yang lebih berat? Jujur aja, jujur aja. Nggak apa. Nah, mana yang lebih berat? Keluarga sendiri. Tuh, sudah ada buktinya berarti. Salah satu korban. Lebih berat pada keluarga sendiri. Kenapa? Enggak enakan. Ya dienak-enakin aja lah. Ya? Dianya enak, kita enak gini mau bicara. Waduh, itu paman saya sendiri Ustaz. Aduh Ustaz, itu ipar saya sendiri Ustaz. Mau tagih malah dia bilang, ih dasar kamu pelit banget, cuma dipinjamin aja. Bulan depan saya ganti. Ternyata bulan depan juga gak ganti-ganti. Bukan bulan depan, 5 tahun belum bayar-bayar. Siapa yang lupa? Orang yang utang. Tuh, itu contoh itu. Nagih ke keluarga dekat itu lebih berat daripada orang jauh. Kenapa? Seringnya bertemu, kesalahannya makin banyak. Kita mau pulihkan juga berat. Nah, makanya di pembahasan ini tujuannya membahas ini agar dengan orang-orang yang kita sering interaksi tadi itu bisa selesai. Kalau enggak masalahnya itu berlanjut saja terus. Ini baru kaitannya dengan utang. Utang itu ketika orang itu hidup. Hidup ketemu hidup. Yang lebih parah nanti, besok. Kalau sudah mati. Kalau punya harta, oh siap-siap terjadi konflik. Konfliknya bukan dengan orang jauh. Konfliknya dengan keluarga sendiri. Betul nggak? Ada konflik dalam masalah waris? Ada? Ada, Bu. Iya, banyak. Yang jawabnya berat ini. Memang ada masalah waris yang belum selesai, Ustaz. Ini nggak adil di sini. Kita mau ungkap juga berat ini. Kita mau nuntut segera dibagi. Kita malah dibilang perakus harta. Kita mau nuntut sekarang karena itu hak saya. Ustaz, saya terlilit utang, Ustaz. Harta itu tuh waris tuh bisa lunasi utang saya. Tapi belum dibagi-bagi juga. Kita malah dituduh salah itu. Dibilang gila hartanya orang nih. Emangnya kapan boleh dapat waris? Kapan boleh dapat waris? Kapan boleh dapat waris? Hah? Kapan? Jika si pewaris meninggal dunia. Ya toh? Mati dulu toh. Kalau belum mati, ya nunggu.
Ada anak nunggu ibunya ini yang ibunya punya harta banyak nih. Ibu kok lama sekali ya. Ternyata ibunya umurnya 100 tahun. Anaknya 60 tahun meninggal duluan. Ya sudah. Selesai. Kelar. Syarat dapat waris itu si pewaris mati. Ahli waris masih hidup. Paham nggak ini kalimatnya? Si pewaris itu berarti yang memberikan waris ya. Si pewaris itu sudah mati. Dipastikan matinya dulu. Oh Ustadz, dia punya harta tapi pergi ke Sumatera. Boleh nggak dibagi warisnya? Dipastikan dulu dong dia di Sumatera ngapain. Kalau belum mati ya nggak bisa. Pastikan dulu. Oh mati Ustadz. Benar itu. Iya Ustadz. Sudah tiada. Ya sudah. Ahli warisnya masih hidup nggak? Iya Ustadz. Anak-anaknya masih ada. Ya sudah, bagi waris. Kapan baginya? Kapan baginya? Meninggal nih hari Sabtu ini. Kapan baginya? Secepat mungkin tuh kapan? Setelah dikubur. Oh berarti siang ini selesai penguburan? Katanya bilang segera mungkin tadi ya. Siang ini penguburannya selesai, malam mantap Bu. Kenapa? Heran dengan pendapat ini. Justru ditunda itu jadi masalah. Iya benar kan? Siang meninggal, malam nanti yang ngomong tadi itu bilang, "Wah, anak durhaka benar ya." Kenapa? Kuburan Bapak aja belum kering itu. Wah, iya tahu ya kan? Kuburan Bapak belum kering. Nah, orang Indonesia itu ya. Kuburannya aja belum kering, malam sudah bahas waris. Salah berarti ya? Enggak salah. Kita itu bayangannya, ya, rekan-rekan sekalian, kita tuh bayangannya, kalau sudah bahas waris itu bagi duit. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya, apakah bagi waris harus bagi duit? Bagi apa dong? Kalau utang ya berarti dari harta peninggalan lunasi utang dulu dong, nggak usah bahas waris. Harta peninggalan 1 miliar. Utangnya 990 juta. Mikir apa dulu? Utang lah. Ya nggak usah mikir waris. Oh Ustaz kami nggak dapat waris. Ya nggak dapat. 10 juta mau itu. Paling nanti ngomong, sudah kamu aja deh, ikhlaskan aja deh. Mikirnya itu, rekan-rekan sekalian, malam itu bisa saja dibahas pembagian waris dengan bahas cuma menghitung jatah. Paham jatah? Yang meninggal. Mana yang meninggal duluan? Suami apa istri duluan ya Pak ya? Iya, ini suami apa istri duluan nih? Hah? Ibu-ibu sudah dalam batin, suami saya duluan aja Ustaz. Saya belakangan. Jadi kalau saya isi kajian itu ibu suami Ustaz. Terus memang sudah diincar semua nih harta suaminya. Tuh. Hitung jatah dulu. Jatah gimana Ustaz? Itu kan suami meninggal, istri dapat berapa, anak-anak dapat berapa. Cuma dihitung dapat jatah. Ini jatahnya sekian, ini jatahnya sekian, ini jatahnya sekian, ini jatahnya sekian. Terus jatahnya istri berapa dong? 1/8 atau 1/6? Apa 1/4? Apa setengah? Apa gono gini ya? Yo, gono gini aja ya. Gono gini, kalau gono gini gimana dong? Hah? Gono gini gimana? Gono gini pembagiannya gimana, Bu?
Ada nggak gono gini? Nggak ada. Tapi biasanya ibu-ibu pada nuntut tuh kalau ada yang cerai atau yang meninggal itu nuntut itu. Ibu-ibu yang nggak ngaji. Iya, tapi kalau besar juga gono gininya tetap dituntut lah itu ya. Gono gini pengertiannya apa? Harta bersama. Kenapa disebut harta bersama? Carinya bersama, gitu. Setelah nikah. Berarti kalau masing-masing punya harta itu sebelum nikah, terus akhirnya sudah nikah, jadi harta bersama enggak? Nih, laki-laki punya mobil sendiri, perempuan punya mobil sendiri, terus nikah. Mobilnya jadi milik siapa? Tadi ada yang bilang mau bersama juga, Ustaz. Si laki-laki bawa mobil sendiri, perempuan sendiri, terus nikah. Mobilnya milik siapa? Kelar deh, saya nggak lanjut deh. Habis apa tuh? Tuh. Istri milik istri. Bahaya tenan ini ibu. Astagfirullah ya Allah. Ini kayak lebih parah daripada orang Jogja ini ya. Harta itu, si istri itu diakui hartanya sendiri, si suami itu diakui hartanya sendiri. Ibu punya mobil sebelum nikah, si laki-laki punya mobil sebelum nikah. Ya sudah, ketika sudah nikah, mobilnya milik siapa? Laki-laki miliki mobil sendiri, perempuan miliki mobil sendiri. Taib. Sekarang bangun rumah bareng-bareng. Rumah milik siapa? Istri meneh. Astagfirullahaladzim. Kelar deh bapak-bapak sini ya. Iya. Ya. Kalau memang tentukannya itu sama-sama dulu separuh, wajar kalau bilang itu 50-50. Wajar kan? Nah, berarti nanti kalau besok itu nuntut waris, misalnya suami yang meninggal, berarti yang dibagi dari rumah ini cuma separuh dari rumah untuk milik suami. Nah, harta ini yang dibagi dalam waris. Sekarang saya balik. Si istri yang nyumbang 90%. Si laki-laki 10%. Laki-laki 10%. Istri 90%. Nah, sekarang rumah sudah jadi ini miliki bareng-bareng. Rumah milik siapa? Suami 10%. Tetap istri semua itu. Oh, lebih dari 50%. Oh, berarti ada aturan baru lagi, Pak. Kalau lebih dari 50%, berarti rumah itu jadi milik istri. Bapak nyumbang 10%, sudahlah direlakan saja untuk istri gitu. Gue sebagai hukum, iya. Sekarang saya balik lagi. Istri nyumbang 100%. Laki-laki 0%. Rumahnya milik siapa? Suami nggak dapat. Suami kasih cinta gitu tidak cukup. Makanya kalau mau dibilang itu jadi 50-50, rasanya nggak adil. Makanya ada mungkin yang nanti punya prinsip gini. Tadi ya si laki-laki nggak ada modal sama sekali ya, si perempuan yang kasih rumah semuanya nih, mobil semuanya nih ya. Laki-lakinya maaf cuma modal glowing aja. Terus nikah sama perempuan ini, terus sudah nih akad nih selesai. 5 tahun kemudian cerai. Hartanya milik siapa kalau ada rumah di situ? Nah, coba. Sejatinya itu milik istri. Nggak, laki-laki nggak bisa bilang, saya kan sudah nikah sama kamu, masa saya nggak ada bagian dari rumah ini. Kalau prinsipnya kayak gitu, laki-laki ini nikah aja itu cari tuh janda-janda kaya aja kalau gitu. Nikah sama si ini, nikah sama si ini. Akhirnya semuanya dia miliki tadi dari bagian rumah itu. Wah, enak banget.
Iya kan? Mau nikah lagi berarti? Insya Allah. Saja tadi itu. Coba dipahami dulu ya. Akad nikah itu cuma menghalalkan hubungan saja, bukan berpindah ke pemilikan harta. Paham ya? Contoh nih ya, istri itu dapat tanah warisan dari orang tuanya dulu. Sudah punya suami nih. Istri kalau punya tanah ini, si suami mau jual tanah ini, harus minta izin istri enggak? Iya. Nggak bisa bilang, wah enggak, itu hartamu ya hartaku, hartaku ya hartamu. Sini tanahnya saya jualin. Akhirnya tanah itu hasil penjualannya dia pakai sendiri. Oh nggak bisa. Zolim itu. Walaupun itu dengan harta istrinya sendiri. Nggak bisa. Makanya saya bilang sini, konflik itu makin dekat hubungan, konflik itu makin besar. Kayak gini saja buat konflik besar loh itu. Apalagi kalau sudah terkait dengan harta warisan itu. Wah luar biasa konflik itu. Mau 7 turunan juga tetap itu. Mau sumpah serapah itu keluar tuh. Padahal yang berkonflik di sini saudara kandung. Sama-sama anak. Orang tuanya meninggal. Maka perlu pelajari kayak gini Bapak Ibu. Kalau nggak masalah-masalah kayak gitu tuh nggak kelar-kelar. Ketika disakitin kalau terkait masalah harta, sulit pulih. Kalau sudah terkait dengan duit itu pulihnya luar biasa sulit. Maka yang harus kita pahami dari kiat-kiat ini, terutama 3 poin pertama dulu kita lihat. Nanti baru saya kasih contoh tadi tentang kasus ya. Saya singgung di awal ya. Lihat di kiat nomor 1 halaman 11. Pertama, meyakini semua telah ditakdirkan oleh Allah. Berarti kalau ada yang sakiti kita, itu sudah jadi takdir. Berarti terjadi konflik dalam masalah harta tadi, itu juga sudah jadi takdir. Kita tidak dapat bagian dari harta tadi, berarti sudah jadi takdir. Takdir. Ketika disakiti oleh orang lain berarti sudah jadi takdir. Coba perhatikan kalimat dari Ibnu Taimiyah berikut ini. Hendaknya ia mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan segala perbuatan hamba. Baik itu gerakan, diam, dan keinginannya. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi maka pasti tidak akan terjadi. Sehingga tidak satupun benda meski seberat zarah, seukuran kecil yang bergerak di alam ini melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Oleh karenanya hamba adalah alat. Lihatlah kepada zat yang menjadikan pihak lain menzolimimu. Yaitu lihat saja pada takdir Allah. Dan jangan pandang tindakannya terhadapmu. Apabila Anda melakukan hal itu maka Anda akan terbebas dari kepedihan, duka, dan kesedihan. Berarti mikir orang terus buat kita jadi sedih. Tapi kalau kita renungkan itu adalah takdir Allah. Kita ridho, kita puas, kita berusaha untuk sabar. Karena pertama kali yang dipikirkan adalah ini sudah jadi takdir. Apalagi takdir yang sudah jadi ketentuan Allah. Nggak bisa kita utak-atik. Termasuk dalam masalah hukum. Ya, termasuk dalam masalah hukum. Itu nggak bisa kita utak-atik. Allah tetapkan fitrahnya manusia
nutup aurat. Sudah, itu sudah ketentuan Allah. Nggak bisa diutak-atik ketentuan ini. Seluruh tubuh kecuali wajah telapak tangan, dia itu boleh buka. Seluruh tubuh dia tutup. Itu sudah jadi fitrah. Ketentuan, nggak bisa diutak-atik ini. Laki-laki, kewajibannya cari nafkah. Sudah takdir itu. Ketentuannya seperti itu. Nggak bisa diutak-atik lagi kayak gitu. Maka dia punya kewajiban untuk bernafkah kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Mungkin dia punya kerabat-kerabat dekat lagi yang tidak mampu, dia punya kelebihan rezeki, dia berikan untuk itu. Contoh lagi dalam masalah, tadi saya singgung tentang waris. Ya. Waris itu punya ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi diantaranya saya sebut pewaris meninggal, si ahli waris masih hidup. Ya kan? Itu jelas. Ketentuannya lagi, muslim mewariskan kepada muslim, muslim tidak mewariskan kepada non-muslim. Ustadz, anaknya 5, 2 murtad, 3 muslim. Berarti yang dapat waris 3 muslim. Yang murtad tadi, mohon maaf tidak dapat jatah waris. Siapa suruh murtad? Nggak dapat jatah waris. Ketentuan, sudah ketentuan baku. Bahkan kita harus ridho pada hukum yang mungkin di logika kita ini belum masuk di situ. Ustaz, ini kan anak ini kan semuanya dari orang tua. 4 anak ini ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa sih laki-laki sama perempuan kok dibeda-bedakan? Laki-laki dapat 2 kali, perempuan 1 kali. Laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1 jatah. Misalnya jatah warisnya itu harta peninggalannya 3 miliar. Kurang? Hah? 6 miliar aja kalau gitu, 6 miliar. Kalau kita bahas miliar itu insya Allah itu pada melek langsung. Oh iya, miliar. Kalau bilang 300.000, ngapain dibahas? Harta peninggalan 300.000. Mau hitung waris? Hah? Mau hitung waris 300.000? Sudah diinfakkan aja ke masjid, itu sudah selesai ya. Kalau 3 miliar, insya Allah sebentar lagi konflik. 6 miliar, lebih parah lagi konfliknya. 60 miliar, siap-siap perang. Ada ketentuan yang itu nanti tidak masuk dalam logika kita. Mau nih, saya beri gambarannya. Coba lihat di Zoom. Yang meninggal tadi siapa dulu? Suami. Ya, suaminya meninggal. Meninggalkan istri. Istrinya berapa? 1. Hah? Kalau 3 berarti jatahnya istri dibagi 3. Sehingga istri pertama saingan dengan istri kedua dan istri ketiga. Jadi misalnya jatahnya istri kalau cuma 1 miliar, karena istrinya 3, dibagi 3. Terima, Bu? Terima? Enggak. Itulah kenapa ibu-ibu itu enggak mau suaminya nikah lagi. Sudah jatah nafkahnya kurang, ya kan? Terbagi, besok waris. Terbagi lagi. Anak mau berapa? Anak berapa, Bu? 3. Oke. Anak 3 ya. Laki-laki berapa? Laki 1. Anak putri? Perempuan 2. Oke. Ternyata temu besar, anak laki ini nikah, anak perempuan yang dua-duanya ini nikah lagi. Masing-masing nikah ya. Baik.
Berarti anak laki ini nanti punya apa dari si pewaris? Tadi bapaknya meninggal. Cucu ya. Nah, cucu. Turunan dari anak laki-laki cucu. Anak perempuan ini nikah lagi. Terus punya anak lagi. Namanya cucu ya. Cucu. Anak perempuan nikah lagi. Yang anak nomor 3 nikah lagi. Terus punya cucu. Qadarullah anak perempuan yang nomor 3 itu meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Berarti suaminya atau bapaknya tadi meninggal belakangan. Misalnya anak perempuan meninggalnya tahun 2019, bapaknya meninggal 2022. Nah, ketika bagi waris, siapa yang dapat waris tadi? Istri dapat. Oke. Anak dapat nggak? Anak laki pertama dapat. Anak perempuan kedua dapat. Cucu dan anak perempuan nomor 3 tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Di bawah anak perempuan itu untuk urusan waris tidak dianggap sebagai ahli waris cucunya di bawah dia. Yang dianggap ahli waris itu kalau ada anak laki di bawahnya ada cucu. Jadi cuma dari jalur si laki-laki saja. Orang awam kalau dengar kayak gini kaget tuh. Ya Allah, berarti nggak dapat si cucu tadi ya. Kasihan loh, ibunya meninggal duluan loh. Itu kan tadi maksudnya kan. Loh, kasihan Ustaz, ibunya meninggal 2019. Itulah tadi saya katakan. Takdir itu harus diterima dulu. Ketentuan hukum Allah itu harus diterima dulu. Kecuali kalau tadi anak laki punya cucu di bawahnya. Masih ada peluang lu dapat waris untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu perempuannya juga iya. Kalau nanti saingan dengan cucu laki-laki tadi. Hah? Kalau cucu perempuan doang. Dari anak laki-laki. Nggak ada saingan dengan cucu laki-laki. Bisa jadi nggak dapat. Nanti ada bahasanya sendiri. Apalagi dia punya saingan dengan anak-anak yang masih hidup. Memang kalau waris ini kadang hukumnya tidak masuk logika kita itu. Ustaz, tadi anak perempuan kan punya cucu di situ kan? Kok nggak dapat kan kasihan. Dalam istilah waris itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada istilahnya cucu naik jabatan ganti anak. Tadi kan kita kembali ke kaidah asal. Pewaris itu meninggal, ahli waris harus masih hidup. Cucu nggak bisa naik posisi jadi anak. Itu harus terima takdir dulu nih. Oh, ini sudah ketentuan Allah kayak gini nih. Ustaz, si anak-anak ada, istri ada, saudara-saudaranya dari yang meninggal ini dapat atau tidak? Kalau lihat dari anak-anaknya masih ada lengkap, hartanya habis di anak-anak. Apalagi kalau ada anak laki di situ. Kecuali kalau situ anak perempuan. Kalau di situ cuma ada anak perempuan saja, anak perempuan 3. Maka anak perempuan dapat 2/3. Nanti sisanya beralih kepada saudara-saudara dari yang meninggal. Ustadz, yang meninggal ini benci banget dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sering buat masalah. Itulah risikonya kalau punya anak perempuan saja. Maka kalau ada konflik dengan saudara, makanya yang dipikirkan adalah harus punya anak laki-laki. Biar hartanya habis di anak laki-laki. Kalau cuma anak perempuan saja, resikonya ada sisa. Sisanya terlempar ke saudara-saudara.
Satu konflik banget Ustaz dengan saudara-saudara. Resiko. Dengan saudara itu tidak ada istilahnya hapus hubungan saudara. Nasab itu Bapak Ibu nasab itu nggak bisa dihapus. Anak dihapus sama bapaknya dari kakak misalnya. Ustaz, ini anak saya anak durhaka, saya hapus dia dari kakak. Nggak ada istilahnya. Hapus anak saya nggak ada lagi gitu. Nggak ada. 1 minggu sebelum meninggal, bapak kecap. Ini anak saya anak durhaka. Besok kalau saya meninggal dia nggak akan dapat waris. 2 minggu kemudian, 1 minggu kemudian meninggal, dapat waris nggak? Dapat. Walaupun sudah dicap oleh bapaknya itu anak durhaka loh. Dapat. Saudara nih bertengkar. Ternyata saudaranya kalau dalam hitungan itu dapat jatah waris. Tidak bisa dihapus. Yang bisa dihapus apa? Hubungan pernikahan. Makanya kalau ibu-ibu mudah-mudahan gak iri sama anak sendiri, Bu. Ibu itu cuma dapat 1/8. Anak kalau cuma laki-laki tunggal 7/8. Harta peninggalan 8 M. Ibu maaf cuma dapat 1 M. Sisanya anak lagi 7 M. Maka beruntunglah kalau nikah dengan anak tunggal laki-laki. Ya kalau mertuanya kaya. Catatan lagi, jelas. Kalau tak repot mikir lagi deh, kelar. Bukan mikir waris, nombok utang. Dikuasai semua itu, 7/8 itu. Istri sebagai istri masih kalah, 1 M banding 7. Kenapa kok beda jauh? Hubungan dengan istri itu pertama, hubungan nikah. Bukan hubungan nasab. Adanya akad nikah halalkan hubungan itu. Yang kedua, istri seumur hidup itu sudah dinafkahi oleh suaminya. Itu nggak usah dihitung-hitung. Bapak-bapak juga nggak perlu hitung-hitung. Nafkah saya sudah kasih sekian miliar sama istri saya. Ngapain? Ustaz bilang kayak gitu. Oh, soalnya ada bapak-bapak yang hitung-hitung lagi. Dia pernah jualin harta istrinya, tanah. Karena ini lumayan ini harganya nih. Suami jualin itu, kemudian istri nggak dapat bagian apa-apa. Istrinya nanya, kok saya nggak dapat bagian itu? Itu tanah saya loh. Saya sudah nafkahi kamu seumur hidup. Tadi tuh harga tanah itu sudah sama dengan biaya nafkahmu seumur hidup. Saya langsung bilang sama suami itu, Bu, pelitnya bukan main. Kok nafkah itu dihitung-hitung? Karena nafkah sudah dikeluarkan banyak. Coba lihat, hitungan-hitungannya itu, Bu, ya. Dibandingkan dengan ibu kandung sendiri. Itu kan nafkah dikasih ke istri terus tuh. Padahal yang besarin anak ini itu ibunya. Maka ibu lebih berhak dapat nantinya ketika anak ini meninggal, istri masih kalah dengan ibu kandung. Ibu kandung bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Istri 1/8. 1/8 atau 1/4. Hikmahnya luar biasa. Kan seharusnya anak ini nanggung ibunya yang besarkan dia dari kecil. Tapi sudahlah, dia sudah nikah sama perempuan, kemudian dia nanggung nafkahnya terus tuh. Untuk ibunya dia nggak mikir lagi. Saya nggak kasih nafkah untuk ibu saya sudah mampu. Maka balasannya nanti kalau dia itu meninggal dunia, ibunya masih ada. Ibunya lebih berhak dapat lebih banyak daripada istrinya sendiri. Maka pembagian ini, ya kalau mau dipikir-pikir, masih adil. Itu masih adil, Ibu. Maka nafkah tadi nggak usah dihitung. Maka yang pertama tadi kita pikir takdir dulu. Oh, ini masalah ini kembali, ini sudah jadi ketentuan Allah. Sudah saya relakan saja. Oh, memang ketentuan Islam seperti ini. Ini sudah jadi takdirnya. Terus yang kedua, kalau ini takdir yang menyakitkan. Yang kita pikiran lagi yang kedua. Musibah berupa gangguan dari orang lain itu adalah karena dosa kita.
Jadi setelah kita memahami itu sudah jadi takdir, ingat itu karena dosa kita. Ibnu Taimiyah katakan, hendaknya seorang mengakui segala dosa yang telah diperbuat dan mengakui bahwasanya tatkala Allah menjadikan pihak lain menzalimi dirinya, maka itu semua dikarenakan dosa-dosa yang telah ia perbuat. Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Maka wujud dari dosa kita, Allah berikan musibah untuk kita. Musibah itu diantaranya ada yang nyakiti kita. Maka kalau ada yang sakiti kita, pikirnya yang kedua adalah itu karena dosa atau kesalahan saya. Dan ingat, wujud musibah ini itu belum seluruh dosa-dosa kita. Seandainya seluruh dosa diwujudkan musibah, harusnya kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. Karena saking banyak dosa yang kita lakukan. Maka apabila seorang hamba mengakui bahwa segala yang tidak menyenangkan menimpanya disebabkan oleh dosa-dosanya yang telah lalu, maka dirinya akan sibuk untuk bertobat. Nah, dia tidak mikir orang lain kan? Dia sibukkan diri untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang menjadi sebab Allah menurunkan musibah tersebut. Ia justru sibuk melakukan hal itu dan tidak menyibukkan diri mencela dan mengolok-olok berbagai pihak yang telah menzoliminya. Maka fokus pada diri sendiri saja. Gak usah mikir orang lain dulu. Terus yang ketiga lagi, lihat. Ini sikap kita sekarang. Yakinlah ada pahala terbaik bagi orang yang mau bersabar dan mau memaafkan. Ini solusi dari bahasan kita siang ini ada di sini. Poin-poin yang lainnya itu cuma tambahan saya dari Ibnu Taimiyah. Tapi 3 poin ini paling penting. Setelah ini nanti tanya jawab. Saya yakin ini sudah banyak masalah ya. Ya sudah numpuk dari tadi. Kelihatan muka-mukanya muka-muka penuh masalah semuanya. Lihat, Ibnu Taimiyah katakan, hendaknya seorang yang mengetahui pahala terbaik yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Maka disuruh maafkan, bersabar. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Asy-Syura ayat 40. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka ditinjau dari segi penunaian balasan, manusia terbagi jadi 3 golongan. Kita ini kalau ingin balas itu terbagi jadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama, golongan yang zalim. Apa itu zalim? Melakukan pembalasan yang melampaui batas. Jelek dibalas jelek, tapi jeleknya lebih parah. Temannya cubit, namun dia balas dengan tamparan keras. Wih, aja kamu cubit saya. Kuat. Zalim. Terus yang kedua, golongan muqtasid, yang moderat. Apa di sini? Yang hanya membalas sesuai haknya saja. Berarti dicubit dibalas sama? Cubit juga. Terus yang ketiga, golongan yang muhsin. Apa golongan yang muhsin? Yang berbuat baik. Karena memaafkan pihak yang menzolimi dan justru meninggalkan haknya untuk membalas. Muhsin itu berarti balas yang jelek dengan yang lebih baik. Dia balas dengan yang lebih baik ini caranya gimana? 1, dia maafkan.
Yang kedua, cuekin. Nganggap selesai. Bahkan kalau bisa dia kembalikan hubungannya seperti dulu lagi. Ada kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu telah disakiti oleh Mistah yang dia itu biasa beri nafkah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Allah. Kenapa kamu nggak beri nafkah lagi pada keluarga Mistah? Sudahlah, masalah Aisyah sudah selesai Abu Bakar. Allah perintahkan waliyafu waliyasfau. Abu Bakar maafkanlah, berlapang dada. Maka Abu Bakar nganggap yang fitnah putrinya Aisyah sudah selesai. Terus si Mistah ini gimana? Saya akan beri nafkah lagi kepada Mistah seumur hidup. Padahal dulu dia kasih nafkah, tapi dia hentikan karena Mistah ini fitnah Aisyah. Ternyata Aisyah tidak berzina. Tuduhannya itu jadi terhapus dikarenakan Allah turunkan An-Nur ayat 11 sampai 10 ayat berikutnya. Kemudian Abu Bakar tadi awalnya tidak terima, namun Allah tegur, waliyafu waliyasfahu. Sudahlah Abu Bakar, maafkanlah, maka disuruh maafkan. Kemudian berlapang dadalah. Setelah itu Abu Bakar sikapnya adalah dia maafkan, terus Mistah dikasih nafkah lagi. Berarti konsekuensi dari yang ketiga, golongan yang muhsin adalah dia maafkan dan cuekin masalah itu lagi, kembalikan hubungan seperti dulu lagi. Itu namanya jelek dibalas dengan kebaikan. Mana yang lebih berat? Zolim, muktasid, atau muhsin? Muhsin. Pahalanya yang lebih besar mana? Muhsin. Yang paling gampang dilakukan mana? Zolim. Oh Ustadz, dia cubit saya. Oh nggak bisa Ustadz. Ini tetap. Temannya hadang dia di jalan, satu orang hadang dia. Dia balasnya apa? Oh tunggu ya, saya bawa satu kampung nanti ya. Satu kampung yang turun lawan satu orang. Orang itu kalau ingin zolim, ini Ibnu Taimiyah di poin-poin selanjutnya ya. Dia sebutkan, kalau zolim itu pasti ingin balas lebih. Sudah jadi wataknya. Wataknya siapa? Wataknya siapa? Kita ini. Kalau ingin balas, kalau bisa balasnya lebih. Yang kedua, muktasid. Muktasid itu apa tadi? Yang jelek dibalas ya jelek. Namun muktasid ini sulit juga untuk menakar. Cubitnya ini ada sampai kulitnya merah. Sekarang coba cubit teman. Jangan-jangan karena badannya gemuk yang dilawan itu kurus. Coba cubitnya merahnya lebih parah. Zolim berarti. Awalnya pingin balas yang semisal, ternyata balasnya lebih parah. Terus yang ketiga, jadi orang apa? Muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berarti balas jelek dengan yang lebih baik. Sudah, maafkan saja, lupakan, cuekin, nganggap masalahnya selesai. Jadi kalau mau maafkan orang itu kayak gitu, nganggap masalahnya kelar. Kadang kita itu mau memberikan maaf tapi cuma formalitas saja. Maaf ya, kosong-kosong ya. Oh, setelah ini masih diomongin itu temannya itu. Kalau konsekuensi maafkan itu sudah nganggap selesai, kembali seperti dulu lagi. Berarti kalau tadi kita bahas masalah keluarga dengan saudara, maafkan. Kalau sudah maafkan, kembalikan hubungan seperti dulu lagi. Ustadz sakit banget Ustadz. Justru kalau dibiarkan terus nanti sakitnya tambah parah. Maka balaslah dengan yang lebih baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita lanjut tanya jawab bebas. Sepuasnya. Silakan. Ada yang ingin bertanya?
Mike. Kenalan dulu, Bu. Oke, siap. Siap. Sudah dapat hibah, apakah nanti dapat waris lagi? Siap. Dua? Nanya lagi, Bu, bebas, Bu. Apa yang belum selesai kita selesaikan hari ini, Bu? Saya sudah bikin nanti. Satu orang atau tunggal laki-laki. Oh, itu pembagian waris ya? Pegang mic-nya dulu, Bu. Pegang mic-nya dulu, Bu. Jangan kemana-mana. Hibah itu, Bu, ibu beri sesuatu ketika masih hidup, dieksekusi ketika hidup. Oke? Harus ada qobd serah terima. Bang Didat, ini serah terima. Nah, pegang. Saya sudah serahin. Maaf, tadi cuma contoh. Paham kan? Sudah diserahin. Oh, sudah untuk saya. Iya. Berarti kalau hibah tanah diserahin, ngurus notaris. Hibah. Diserahkan ketika hidup, dibagi ketika hidup, dieksekusi ketika hidup, harus ada qobd serah terima, dibagi ketika kondisi sehat. Nggak boleh menjelang sakaratul maut. Ya. Yang terakhir, kalau untuk anak-anak, hibahnya hendaklah dibagi rata. Laki-laki dan perempuan disunahkan sama. Bukan 2:1. Laki-laki dapat segitu, perempuan juga, dan seterusnya. Jika tidak ada pembagian sama, maka yang lain harus ridho. Anak 4, Bu. Yang dibagi cuma 2. Karena 2 ini yang dikasih utangnya banyak. Maka 4 ini harus dikumpulin dulu oleh orang tua. Terus orang tua serahkan kepada 2 ini, kamu dapat. Terus 2 yang lain gimana? 2 ini nanti pasti tanya, kami jatahnya mana, Bu? Ibu kasih ke-2 ini karena utangnya banyak. Kamu protes? Oh, karena kakak saya dapat kayak gitu, ya sudah. Kami nggak protes. Sudah, ridho? Iya, ridho. Sudah, 2 ini dapat. Untuk anak harus sama, laki-laki dan perempuan juga dihukumi sama. 4 syarat ya. Dibagi ketika hidup, dieksekusi ketika hidup. Yang kedua, dibagi kondisi sehat. Yang ketiga, harus apa tadi? Serah terima. Berpindah kepemilikan ya. Baik. Yang keempat, untuk anak-anak harus dibagi sama, laki-laki dan perempuan harus sama. Jika terjadi hibah ketika hidup, 4 anak tadi semuanya dapat. Ustadz, waris nanti gimana? Waris berarti dapat lagi. Ustadz, tadi yang dapat hibah cuma 2. Besok yang dapat warisan bagaimana? Kalau 4-empatnya itu masih hidup semuanya, maka 4-empatnya nanti semua dapat waris. Berarti nanti yang sudah dapat hibah dapat waris lagi. Walaupun nanti ada 2 anak saja yang dulu dikasih hibah, dapat waris lagi setelah itu. Konsekuensinya berbeda soal. Berbedanya dengan waris, Bu. Waris itu dibaginya setelah mati. Untuk hartanya ini jadi harta milik Allah, harta tak bertuan. Yang bagi itu Allah. Kalau hibah itu yang bagi manusia. Kalau waris tidak lagi urusan manusia. Itu bedanya. Jadi kalau bagi harta waris itu bukan
Anak-anak ini dikumpulkan, kamu berapa, kamu berapa, kamu berapa, kamu berapa. Enggak. Langsung pakai hukum Allah langsung. Allah tentukan. Tek. Anak laki 2 bagian, perempuan 1. Sudah selesai. Itu jelas perbedaannya? Oke. Terus satu lagi sebenarnya, Bu. Wasiat. Beda lagi. Wasiat itu misalnya orang tua tulis pesan penting, kalau ini kaitannya dengan harta ya, menuliskan pesan penting terkait dengan harta, nanti harta ini dibaginya, ini tadi ditulisnya menjelang meninggal. Dibaginya ketika sudah meninggal dunia. Orang kita itu sering kebulak-balik istilah 3 ini. Hiba dibilang waris. Wasiat dibilang waris. Salah semuanya. Namun wasiat ini 2 syarat penting. Pertama, wasiat tidak boleh dibagi ke ahli waris. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Ahli waris siapa? Anaknya. Kecuali anaknya murtad. Nggak dapat waris kan? Berarti anak murtad bisa dapat wasiat. Tapi warisan nggak boleh. Anaknya meninggal, orang tuanya masih hidup. Tapi orang tuanya murtad. Waris nggak bisa dapat. Wasiat masih boleh. La wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Syarat yang kedua, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Harta peninggalan 3 miliar. 1/3 dari 3M berapa? 1M. Maka harta wasiat tidak boleh lebih dari 1M. Hibah bebas. Seandainya hartanya semuanya dibagi ketika hidup, setelah itu untuk waris sudah nggak ada lagi, ya sudah habis, habis-habisan. Yang penting ada serah terima ketika hidup ya. Itu aja untuk hibah. Bedakan 3 ini baik-baik. 3 ini kalau tidak dipahami biang masalah. Kadang orang tua itu berpesan sebelum meninggal, dia panggil anaknya 2 anak lain nggak dipanggil. Ibu wasiatkan untuk kalian berdua, tanah sana nanti kalian kelola aja. Benar atau salah ini wasiat? Kenapa? Ahli waris. Gak bisa. Ini nih kalau di 2 anak ini nanti bilang kayak gitu tuh. Pas meninggal ya, sudah meninggal ya. Allah sudah meninggal. Terus 2 anak bilang, tanah sana itu, ibu kemarin pesan lewat kami berdua loh. Itu untuk kita. 2 anak yang nggak dapat gimana nanti? Gimana? Perang. Perangnya kenapa? Wah nggak diajak dua-duanya. Cuma diajak 2 ini saya dikasih wasiat. Orang tua nggak adil dalam masalah ini. Biang masalah itu. Itulah yang buat jadi konflik luar biasa. Jelas? Oke. Yang ketiga tadi, Bu. Jika ada yang meninggal, anak tunggal, laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, kalau cuma ada anak laki-laki 1 saja, Bu, tidak ada anak perempuan, si bapak meninggal, meninggalkan istri 1/8, anak laki-laki 7/8. Taruhlah istri nggak ada lagi ya. Maka anak ini jadi pewaris tunggal dari harta bapaknya. Semuanya. Tapi kalau ada anak laki 2 atau ada anak laki 1, anak perempuan 5, maka anak laki 1 dapat 2 bagian, anak perempuan yang lain yang 5 itu cuma dapat 1 bagian. Tapi kalau cuma tunggal saja anak laki-laki, maka dia kuasai harta itu secara mutlak. Gitu. Jaga, Bu. Ada lagi? Monggo.
Tunggal perempuan, anak perempuan cuma dapat setengah, Bu. Ibu kan tadi cuma dapat 1/8. Anak perempuan dapat setengah. Sisanya berapa? 4/8, 1/8, 5/8, 3/8 toh? 3/8 untuk saudara-saudara. Makanya kalau anak perempuan tuh nggak habiskan harta. Sisa ibu, istrinya sama anak laki-laki satu. Habis nih harta di anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki bisa sampai dapat banyak kayak gitu, Bu? Kenapa? Ini anak laki-laki semua nih. Ini tanggung jawabnya banyak, beban hidupnya banyak. Orang-orang susah semua ini karena bebannya banyak. Ngurus istri, istrinya mintanya macam-macam. Ngurus anak-anak, betul nggak Pak? Pusing semua kan? Coba lihat, lebih cepat ubanan loh mereka tuh. Apa nggak kasihan? Kasihan banget. Maka jangan protes kalau laki-laki dapat kayak gitu. Ya memang bebannya luar biasa. Tapi untungnya kalau ibu-ibu tadi walaupun dapat setengah dari misalnya harta peninggalan 2 miliar, setengahnya 1 M kan? 1 M untuk ibu aja. Suami saya Ustaz, nggak kasih, nggak masalah. Ustaz saya nggak mau kasih suami saya itu tanah saya kok. Sudah biarin aja. Suami saya minta, ibu nggak mau ngasih, nggak usah. Ya sudah, nggak apa-apa. Suami saya nangis-nangis, biarin dia nangis-nangis. Harta ibu. Tapi kalau itu harta warisnya suami, dia masih mikir yang lain. Istri saya, anak-anak, tiba-tiba anaknya mau nikah. Mantu berarti kan, mikir biaya nikah lagi, bebannya berat banget. Ibu itu nggak nanggung nafkah siapa-siapa, bersyukurlah. Iya, ini orang-orang susah semua nih mikirnya banyak. Prihatin gitu loh. Sudah? Ini saya semangati bapak-bapak nih biar semangat, biar sudah dapat waris. Sudah Bu? Ya. Istri dapat waris. Waris, dia kan tadi nggak mesti harus memberikan ke suami gitu. Ibu. Nah, kalau misalnya istri itu mau memberikan ke saudaranya, perlu nggak izin ke suami? Hartanya siapa? Istri. Ya sudah. Nggak bilang nggak apa-apa. Tapi masa di rumah suami kok nggak bilang-bilang gitu loh. Bilang aja Mas, ini saya mau kasih ke saudara-saudara saya, mereka lebih susah. Nggak wajib Bu, nggak wajib. Ibu punya duit sendiri, mau belanja di marketplace sendiri, sudah dimasukin keranjang sendiri, ditransfer sendiri, diterima sendiri. Urusan ibu. Kan duitnya sendiri Pak Sabar. Kan tanya gitu kan. Oh gitu ya, betul ya Pak ya. Kan duit dia sendiri. Cuma kalau mau beritahu sebaiknya, bukan wajib. Karena itu harta ibu, kecuali ibu pegang duitnya suami. Kalau pegang duitnya suami maka harus minta izin. Mas, ini saya mau ini ya. Mas, ini keranjang saya sudah penuh nih Mas. Penuh dari atas sampai bawah tuh, tarik-tarik scroll terus nggak bisa nambung-nambung tuh. Saya check out ya, minta izin duitnya siapa? Gitu. Tapi kalau itu duit ibu, yes pakai aja, selesai Bu. Jadi kayak harta waris tadi ya, untuk si perempuan itu hak perempuan Bu. Ustadz, suami saya gimana? Terserah ibu. Sama seperti ibu kerja, ibu dapat gaji. Itu gajinya ibu itu diakui syariat. Si Zainab dengan Ibnu Mas'ud itu suami istri beda ekonomi. Si istrinya ini Zainab punya perhiasan banyak. Dia sedekahkan. Ibnu Mas'ud maaf kere. Ketika Zainab itu dapat perintah dari Nabi untuk sedekah, dia keluarin tuh emasnya itu, perhiasannya dia keluarin.
Dicegat oleh Ibnu Mas'ud. Kamu mau kemana? Saya mau keluar ini. Tanya sama Rasul coba. Itu tuh perhiasanmu, saya yang lebih berhak dapat. Kenapa kamu mikir orang lain? Saya kere. Coba lihat, Ibnu Mas'ud dengan istrinya saja beda. Maka harta si istri perhiasan tadi diakui sendiri. Harta suaminya, kalau memang nggak punya sudah. Dan ini tanda juga, Zainab tuh keluar, itu nggak minta izin suaminya. Untuk keluarin harta tadi loh. Dia kan mau pergi. Kan Ibnu Mas'ud cuma tanya, kamu mau kemana? Ini saya mau keluarin sedekah ini. Oh, berarti kalau dia sedekah gitu saja, terserah dia karena itu hartanya dia. Jelas? Berarti kalau ada suami ngambil dompet ibu, nyolong namanya, Bu. Sama, ibu udah ambil diam-diam dompet suami. Bukan harta suami, harta istri aja, bukan. Minta izin. Itu ya. Siapa lagi? Ayo. Ibu-ibu semua ini kayak bawa. Cepat urusan duit nih. Ya. Kakek sudah meninggal, tapi pembagian waris itu telat. Jadi bapak saya sudah meninggal. Nah, jadi kakek dulu meninggal, belum dibagi waris. Terus habis itu bapak meninggal lagi, yang waris yang dulu juga belum dibagi, yang ini juga belum. Nah, terus keluarganya ini maksudnya punya anak 3 cowok, semuanya 3 cowok, 2 cewek, tapi satu meninggal juga. Jadi nah kebetulan saya kan cucunya nih, dan nggak tahu kemarin gimana baginya, pokoknya jadinya saya sebagai cucu cewek jadi dapat, walaupun dapat saya cucu cewek dari apa yang anak kakek. Nah, dan di keluarga saya juga ada adik cowok. Itu pembagiannya 4 pasangan atau sebenarnya selalu saya tidak dapat, adik saya dapat, tapi uang itu nanti ke adik-adiknya yang masih hidup dari anaknya kakek saya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan kesabaran tadi, gimana Ustaz caranya biar kita melatih untuk bisa jadi muslim? Atau jawabannya tetap belajar sabar gitu. yang jelas proses memang. Kadang orang itu sampai tingkatan muslim tergantung cobaan. Ada yang sudah lewati cobaan itu terus akhirnya jadi muslim. Tapi ada yang baru menerima cobaan itu langsung jadi zolim. Jadi tingkatannya beda-beda. Itu semua kembali kepada keimanan pada takdir. Bisa menerima takdir atau tidak, pasrah dengan ketentuan Allah atau tidak. Kadang tiap orang-orang itu beda-beda. Si A, si B, si C, walaupun satu rumah, beda-beda hadapi coba. Gitu. Baik, tadi yang kurang skincare kayaknya. Tadi menambahkan sedikit, kira-kira udah dapat kalau bukan dimasak atau harus dikembalikan kepada adik-adik yang marah. Nah, coba. Tadi yang meninggal anak berapa? Yang Aslinya dulu sebelum ada yang mati. dari kakek kan? Iya. Dari kakek ada 3 anak cowok dan 2 anak cewek. 5 berarti. 5. Oke. Yang meninggal ada. Nah, meninggalnya itu sebelum kakek apa sesudah? Berarti kan masih dapat. Yang cewek. Yang tadi yang meninggal dari anak-anak ini yang 5, meninggalnya sebelum kakek apa sesudah kakek? Oh, Sudah. Berarti aslinya dapat tapi belum dibagi. Nah, coba. Anak laki berapa tadi? 3. Anak perempuan? Oke. Terus. Yang ketika dibagi ini, berarti 3-2 kan? 3 dan 2 ya. Itu nggak usah bahas cucu. Laki-laki nanti
tiga tadi dapat masing-masing 2 bagian, perempuan 1. Oke. Berarti kalau misalnya itu 3, 6, 2, 8 ya. Berarti kalau 8 miliar, laki-laki dapat 2 miliar masing-masing, perempuan dapat 1 miliar. Nah, sekarang yang meninggal yang mana? Ah, berarti seolah-olah anak ini pegang warisnya bapak. 2 miliar. Nah, terus bapak meninggal toh, setelah kakek toh, berarti 2 miliar itu milik bapak. Maka anak-anak dapat waris. Anak-anaknya bapak yang meninggal ini berapa? 5. Laki-laki berapa? 1, 2, terus ditambah perempuan 4. Ya, itu perempuan 4 kan? 2 tambah 4, 6 ya. Berarti 2 miliar tadi dibagi 6 bagian. Sah, alhamdulillah. Iya, betul. Gak usah kembalikan. Masih ada teman-teman sini. Gak usah. Iya, sudah betul itu. Jadi kan karena kakek kan meninggal lebih dulu toh. Kecuali kalau tadi soalnya, Ustadz, bapak saya meninggal dulu daripada kakek. Nah, adik-adiknya malah anak-anak yang ini nih, yang bapaknya sudah meninggal dulu, nggak dapat karena tertutup sama anak-anak lain. Kenapa tadi saya bilang tetap dapat? Karena kan kakek duluan. Baru anak laki meninggal belakangan toh. Berarti kita bahas warisnya kakek dulu. Habis itu bahas warisnya bapak yang meninggal tadi. Gitu. Perhitungannya 2 kali. Aman ya? Alhamdulillah. Sudah tenang ya? Sudah tenang. Alah. Enggak. Ada lagi? Nah, di belakang. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya lagi tadi, penjelasan dia masa tadi wasiat itu kan tidak ada wasiat untuk anak. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Saat orang tua yang meninggal terus biasa berwasiat. Wasiat ya. Ceritanya sekian anak laki sekian. Tapi tidak lebih dari 1/3. Itu wasiatnya kapan? Berapa jam sebelum meninggal? Lama. Tahun 2 tahun. Ah, berarti masih sehat dong. Wasiat. Iya, masih sehat kan? Nah, ketika nulis itu sudah ada serah terima nggak untuk anak? Itulah. Itu sudah salah di sini soalnya. Kalau tadi saya tanya jam, kenapa saya tanya jam? 5 jam sebelum meninggal orang itu tulis wasiat. Ah, wasiat itu namanya. Tapi sudah 2 tahun yang lalu masih sehat. Ya bukan wasiat. Iya nggak bisa. Jadi tetap dibagi sesuai. Harusnya kalau tahu hukum ya. Dulu pas masih hidup 2 tahun itu, 2 tahun sebelumnya, dia tulis tapi langsung kumpulin anak-anak. Bagi. Tuh, kamu satu. Wes, sudah. Gak bisa. Hibah itu tadi yang saya terangkan tadi. Tak serahin. Diserahkan. Sudah selesai. Gak dibahas lagi situ. Gak dibahas lagi. Sudah kelar itu. Jadi tadi dia rancu karena nganggap itu wasiat. Padahal masih jauh toh. Karena salah satu saudara perempuannya itu ada yang bertanya juga ke ustadz lain, ustadznya dia lagi ya, bagaimana nih, terus kata ustadz yang bertanya, oh ya harus dibagi sesuai itu yang ditulis wasiat oleh orang. Wah, gak bisa. Kalau sudah meninggal harta belum dibagi, akhirnya jatuhnya hukum waris. Hukum waris manut Quran. Kalau sudah masih hidup tadi ya, seandainya masih hidup terus dibagi-bagi, terserah yang masih hidup. Karena harta milik dia. Tapi kalau sudah terlanjur meninggal, itu bukan harta meninggal lagi. Itu sudah harta tak bertuan. Itu kita itu karena dari dulu tuh nganggapnya sudah meninggal ya tetap itu harta milik bapak. Enggak.
Diserahkan ke Allah. Allah yang ngatur. Wasiat tuh kalau sudah ditulis nih. Nah, ini anak pertama ini rajin ini. Sudah dapat 2 miliar. Yang ini malas-malas nih. 1 miliar. Wah, ini anak durhaka ini. 500 juta saja. Nggak bisa. Nggak adil. 1 juta aja deh. Nggak bisa, Bu. Itu baginya itu pakai perasaan namanya. Kalau di Jawa itu, Bu, itu lebih prihatin lagi. Sebagian ya, ini sebagian. Itu kalau yang rawat orang tua, itu bisa memiliki semua secara total, Bu. Saudara-saudara yang lain nggak bisa dapat. Enggak, ini kenyataan, bukan masalah sinetron. Dari dulu ini, Bu. Kayak gitu. Sampai pun nanti anak angkat, bukan karena dia nggak punya anak. Masih ada saudara ya. Anak angkat kan aslinya nggak dapat waris, Bu. Nah, anak angkat karena sudah rawat orang tua angkat sampai meninggal, anak angkat memiliki sawah semuanya. Saya langsung bilang, gak bisa kayak gitu. Masih ada saudaranya? Masih. Saudara-saudaranya lebih berat daripada anak angkat. Anak angkat nih orang jauh. Gak adil tak? Masa saudara-saudara sejak kecil bareng-bareng terus kok nggak dikasih apa-apa. Anak jauh yang dia itu asuh, dia adopsi, kok dapat. Terus solusi untuk anak angkat apa? Tiba ketika hidup. Kedua, wasiat sebelum meninggal. Tulis wasiat itu. Dengan syarat tidak lebih dari sepertiga. Ya. Pembagian waris. Ini sudah terjadi apa belum? Iya, ada kejadian sudah terjadi, sudah dibagi. Oke, sudah dibagi. Sikap kalau sudah dibagi 2. Yang pertama, kalau sudah dibagi ya sudah. Ya sudah dibagi ya sudah. Saya yakin kalau yang sudah dibagi dia dapat lebih, dia nggak mungkin kembalikan. Karena dasarnya manusia itu pelit. Itu karakter manusia. Kemudian, kalau yang dapat kurang, sabar-sabar. Nerima saja. Nggak usah nuntut. Karena nuntut pun saya yakin nggak akan dapat. Terus yang kedua, kalau sudah terlanjur dibagi, harus yakini pintu rezeki bukan waris saja. Karena ada yang nuntut sampai 20 tahun nggak dapat-dapat. Terus meninggal dia. Nah, capek kan mikir kayak gini terus lah. Harus yakini satu pintu tertutup diganti dengan pintu yang lain yang lebih enak, lebih nikmat, lebih banyak. Jangan fokus pada satu pintu saja. Jadi ada orang yang mau bersepakat gitu, mau kasih warisnya itu mau dibagi rata gitu. Itu karena soalnya gini Bu ya. Ini dari perwakilan anggota keluarga ini ya. Ada keluarga 5 yang ngaji baru dengar kali ini cuma 1 orang. 1 lawan 5, menang mana? Ya sudah. Ngalah berarti ujung-ujungnya. Solusinya ya harus datang kajian semua memang. Kalau enggak prinsipnya kayak gitu, Bu. Sudah nih kita sepakat gimana nih? Kakak ngomong nih kakak ini. Oh, kakak sudah egonya tinggi lagi nih. Saya dapat tanah itu ya, yang ini ya, sebentar lagi jadi pembahasan tol ya. Setuju ya? Ya, sudah. Habis itu adik kedua, kamu dapat ini ya. Sudah dibagi pakai perasaan-perasaan aja. Bagi perasaan itu nggak adil, Bu, kalau bagi dengan perasaan. Makanya Allah yang harus turun tangan untuk bagi ini langsung nih. Itu urusan Allah. Yang jelas kalau kita makan harta orang lain secara zolim tidak berkah. Karena itu harta orang lain, Bu. Sekarang kita sudah dapat lebih, siap kembalikan. Siap, Bu. Harusnya dapat 1 M saja, tapi dapat 7 M. Siap kembalikan. Malah mungkin dalam hati, alhamdulillah saya waris 7 M. Itu aja kesadaran kita siap. Kita siap nggak untuk kembalikan?
Gitu ya. Kalau kurang, ya sabar. Saya harusnya 1 M, kok saya cuma dapat 200 juta. Ya sabar. Gitu ya. Ini memang harus hibur orang-orang yang memang kurang-kurang semuanya. Ada lagi? Nah, berat ini kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya buat kalau ini kan saya banyak bahas. Maksudnya ini saya suaminya Mbak Sakti. Bersabar ketika disakiti. Pada Allah saya juga ada di salah satu kasus. Ini kadang-kadang sering terjadi sebab anak-anak Gen Z. Ini kan bersabar ketika disakiti. Padahal keadaan menyakiti dia merasa disakiti. Itu lagi satu. Dan yang menghubungi dia mahasiswa atau mungkin namanya tadi berkembang kan sudah ada selisih. Iya. Jadi dia merasa dia disakiti padahal nggak ada yang menyakiti dia. Jadi dia mungkin Ya, itu perasaan dia berarti. Bagaimana memberikan Iya, orang kayak gini harus dihibur kayaknya dan harus diberikan penjelasan memang khusus. Iya, tabayun ke dia ya. Kadang tuh ada yang buat story-storynya itu nyinggung ke sebelah gitu loh. Padahal sebelah nggak ngerasa sakiti dia kan. Tapi dia buat story ini nyinggung temannya terus tuh. Dia tuh kayak gini loh. Biasa kalau anak Gen Z itu kayak gitu. Memang harus ada hadapan dengan dia. Kamu tuh maksudnya apa? Saya sakiti yang mana? Gitu. Harus langsung hadapan dengan dia gitu. Biar sadar. Sudah, kalau itu memang salah ya. Ya, temanmu mungkin nggak sengaja. Kan bisa jadi kan? Temannya nggak sadar kalau itu ganggu teman yang lain gitu ya. Tapi kamu merasa tersakiti. Ya namanya sih interaksi dengan orang-orang kan beda-beda. Makanya tadi kan di awal pembahasan, tergantung kita siap sabar enggak? Kalau enggak mau sabar ya sudah, hidup sendiri saja. Risiko bergaul dengan orang ada yang sengaja atau tidak sengaja nyakiti kita. Siapa tahu itu memang tidak sengaja. Tapi kita ke bawah hati terus. Baper. Itu. Memang harus ada kajian ini untuk mahasiswa sendiri itu yang tukang baper itu memang. Itu ya. Mana lagi Pak? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dari waris kita membagikan dari sisi Islam dulu ya, di mana laki-lakinya itu gimana untuk satu gitu diberikan dulu. Ya. Jadi sebenarnya ada tanah jual, kerja show, terus kita satu gitu ya. Terus dua laki-laki satu perempuan. Boleh nggak kalau misalnya dia sudah kita bagikan dulu secara Islam, kemudian sang laki-laki itu membagikan Terserah dia. Terserah dia. Berarti itu keridhaan dia untuk bagi ke yang lain. Namun setelah manut hukum Islam ya. Aman saja. Aman-aman saja. Ini laki-laki yang baik hati ini. Iya. Iya, karena tabungannya banyak. Kalau sedikit banyak utang mungkin enggak ya. Terus. Ini satu pertanyaan biasa Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wasiatnya disampaikan, tapi objeknya masih dipakai. Oke. Kan wasiat yang penting kan dibagi setelah meninggal, dipakai setelah meninggal ya. Terus? Nah, kalau wasiatnya disampaikan, tapi objeknya masih dipakai. Contoh, rumah ini buat kamu, tapi masih saya pakai rumahnya. Nanti Ibu nggak bisa namanya wasiat lah. Wasiat itu menjelang meninggal. Menjelang sakaratul maut, makanya di Al-Baqarah 180 kan sebutkan kutiba alaikumul diwajibkan bagi kalian itu untuk menuliskan wasiat. Idza hadara ahadakumul maut,
Jika kematian itu mau mendatangi kalian, artinya sebab-sebab kematian. Berarti sudah sakit, mau mati. Kalau baru kayak tadi, 2 tahunnya tadi Bu ya? Masih 2 tahun. Nggak bisa. Jatuhnya hibah itu namanya. Hibah, tapi harus apa tadi syaratnya? Serah terima. Kan belum kan? Cukup. Ada lagi? Cukup? Ah, satu lagi ya. Terakhir bisa nih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan orang yang lapar merasa tersakiti. Jadi menurut saya itu kalau misalkan ada teman yang kalau tadi kan terkait Genzi, bukan Genzi, tapi mungkin ada si A dan si B gitu. Terjadi miskomunikasi antara mereka saya dengan si B. Kemudian si B ini merasa sangat tersakiti dengan perkataan atau apapun yang dilakukan oleh si A. Saya tahu bahwa sebenarnya maksud si A itu tidak seperti itu kepada si B. Gitu. Nah, tapi pada saat ini tuh perasaan si B itu masih belum bisa. Itu harus duduk bersama, kemudian rembuk bareng-bareng. Untuk mendudukan antara si A dan si B itu ya. Soalnya kalau pakai perantara, perantaranya ini yang kena masalah ini dia. Dia dengar dari sana, nanti lempar sini lagi, nggak kelar-kelar tuh. Ya sudah, pertemukan dua ini aja nih. Untuk tabayun masing-masing. Terbaik kayak gitu. Soalnya kalau kita lihat dari pihak A saja, A ini yang dianggap menyakiti, padahal dia itu enggak kok. Saya enggak sakiti siapa-siapa. Si B sudah terlanjur sakit. Ya sudah, pertemukan dua ini. Kita kalau jadi orang yang menengahi itu dapat pahala karena mendamaikan dua orang yang berselisih. Dapat pahala di situ. Ya, kok. Cukup ya? Masih ada lagi. Selamat bergata. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait hibah. Yang tadi kan hibah itu harus sudah diberikan. Kobat serah terima. Iya, serah terima. Misalnya nih Ustaz, serah terimanya itu tanahnya sih belum dijual, tapi anaknya sudah dikumpulkan, sudah tertulis dan sudah diketahui semua anaknya bahwa tanah ini nanti masing-masing ini sudah. Oke, siap. Itu berarti sudah dianggap kobat. Iya. Enggak. Yang penting ke depannya itu enggak ada yang konflik lagi ya, enggak ada yang nuntut ya. Iya, boleh. Terus yang kedua terkait waris, kalau misalnya ternyata dia tidak punya anak kandung, tapi ada anak kakak. Nah, sebelum dia meninggal itu, kita nih saudaranya sudah mendengar bahwa rumah satunya ini akan diberikan kepada anak angkatnya. Gitu. Nah, terus tapi belum dilakukan. Masih ada saudara-saudara ya? Saudaranya masih konflik saudara kandung. Ya. Sekarang yang tersisa tinggal suami saja. Nah, hal seperti ini jadi berlaku hukum waris saja toh, atau memang kan kita memang sudah menyaksikan bahwa niat beliau untuk menyerahkan satu rumahnya ke anak angkatnya. Hartanya masih ada yang lain? Masih ada. Makanya. Itu gimana? Boleh, yang penting rumah ini bukan sepertiga lebih dari harta peninggalan. Iya. Siapa tahu itu cuma rumah satu-satunya atau cuma itu lebih dari sepertiga, nggak boleh. Tapi kalau itu lebih dari sepertiga boleh, baru yang lainnya dibagi ke saudara-saudara. Iya, berarti 1/2/3 untuk saudara-saudara. Kalau dia hartanya ini gono gini, kita nggak tahu nih Ustaz, gono gininya tuh. Iya, karena si gono dan si gininya kita nggak kenal siapa si gono dan gininya. Saya agak sebel sama gono gini ini. Dari dulu tuh gak jelas terus si gono dan si gini itu. Iya. Jadi gak jelas kan? Ya sudah, pakai kompilasi hukum Islam 50-50. Ya. Jadinya 50-50 itu. Kalau di KHI 50-50. Ya, Mas Afar. Dia 80. Iya.
jika ia apabila seorang di antara kamu mendatangkan tanda-tanda maut, Nah, tanda-tanda maut kan berarti menjelang sakaratul maut. yang banyak, maka berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat. Baik. Wasiat untuk ibu bapak lil walidain wal akrobin. Al-Baqarah 180 ini sudah dihapus dengan An-Nisa ayat 11-12. Mansuh. Itu aturan sebelum hukum waris turun. Ketika hukum waris itu turun, aturan itu nggak berlaku lagi. Berarti aturan sebelumnya gimana? Jadi sebelum meninggal itu dia kumpulin ini anak-anak sama orang tua. Ini mau meninggal. Dia sudah tulis wasiat. Nah, berarti anggapannya itu harta peninggalan itu urusan dia. Karena ada bawa perasaan yang tadi saya bilang kan, bawa perasaan. Ya syariat nggak setuju dengan ini. Maka ayat ini lafaznya masih ada Al-Baqarah 180. Namun mayoritas ulama tafsir katakan ayat ini sudah mansuh, yang menghapuskannya surat An-Nisa 11-12. Maka kalau sudah ayat waris, maka ayat itu tidak berlaku lagi. Terus ditambahkan dengan hadis la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Atau sebagian ulama katakan ayat 180 tadi berlaku untuk ahli waris yang enggak ada ahli waris atau kerabat yang dia tidak termasuk ahli waris padahal dekat. Contoh tadi ada cucu perempuan tadi kan? Ya, tadi saya sebutkan ada anak perempuan punya cucu. Padahal dekat banget tuh. Sudah, dia dikasih wasiat saja. Atau ada anak 5, 3 muslim, 2 murtad. Berarti kasih wasiat saja. Untuk yang non muslim. Waris nggak boleh. Tapi dengan catatan tadi ya, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan wasulus katsir. Sepertiga itu lebih banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Maka sepertiga itu sudah paling maksimal. Oke? Baik, tadi ada yang tanya tentang apa tadi? Yang wasiat ya Bu ya tadi ya. Nah, tentang wasiat ini nanti bisa lihat video-videonya juga. Ustadz Ahmad Sarwat itu dia bahas ini lengkap. Saya banyak nonton video beliau lengkap tentang ini. Persis yang seperti saya bawakan ini. Saya nonton video beliau dulu, baru saya belajar dari situ, baru saya nyampaikan kayak gini. Sama dengan harta gono gini itu yang saya ngomong ini ada di YouTube-nya Ahmad Sarwat, ada yang lain-lainnya itu bahas ini lengkap. Sama persis dengan yang saya sampaikan. Dia cuma cuplik dari video-video mereka saja itu. Jadi bukan saya sendiri yang nggak setuju dengan gono gini, semuanya. Padahal itu tercantum dalam kompilasi hukum Islam. Tahu kenapa gono gini kok di negeri kita ini ada? Ya. Awalnya ini sebenarnya dari barat nih. Orang barat tuh kalau nikah, maka harta suami jadi harta istri jadi harta suami. Itu kalau terjadi pernikahan. Maka sekarang ini kan orang barat tuh rata-rata nggak mau nikah. Iya kan? Maunya apa? Kumpul kebo. Kenapa? Supaya harta itu tidak diakui. Tahu sih CR7 itu CR7? Tahu? Itu istrinya apa? Itu istrinya apa? Bukan. Apa? Iya, pokoknya pacar saya. Dia bilang. Nggak diakui lah. Padahal sudah punya anak banyak dari situ tuh. Kenapa nggak diakui itu jadi istrinya? Oh, kalau sudah nikah, siap-siap harta si Ronaldo itu dikuasai semua. Habislah Ronaldo. Nuntut itu dibawa ke negeri kita. Jadi pemahamannya kayak gitu. Makanya di sana itu nggak mau nikah-nikah. Karena itu kita sudah nikah nganggap harta bersama. Jadilah si gono dan si gini. Nggak rampung-rampung. Itu sebabnya. Makanya itu harus diluruskan tadi. Gono gini bisa gimana? Kalau betul-betul 50-50 ya sudah bagi 50-50. Bang, kalau ada yang perempuannya 100%, laki-lakinya 0%, ya gimana mau 50-50? Nggak adil. Itulah kritikan untuk
Gue gini di sini. Wallahu alam bishawab. Baik, itu saja mungkin cukup ya. Yang jelas harus nerimo kayaknya ini ya. Yang sudah dibagi ya sudah, ikhlaskan. Yang nggak dapat haknya ya sudah terima saja. Yang sudah dapat lebih, ya mudah-mudahan sadar gitu kan. Mau kembalikan apa enggak. Kemudian kalau ada yang sakiti kita terkait dengan ini ya konsekuensinya sabar. Kalau mau jadi orang yang terbaik, jadilah orang muhsin. Apa tadi muhsin? Balas yang jelek dengan yang lebih baik. Maafkan dia, tinggalkan, cuekin, sudah nganggap seperti sedia kala lagi. Semoga Allah anugerahkan kita sifat kesabaran dan menjadi orang-orang yang sabar. Demikian yang kami sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memberkahi ilmu kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, karuniakanlah kami dengan yang halal, jauhkanlah kami dari harta yang haram, dan cukupkanlah kami untuk bergantung kepadamu ya Allah, tidak kepada selainmu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, karuniakanlah kami petunjuk, karuniakanlah kepada kami ketakwaan, karuniakanlah kepada kami sifat ifah, yaitu agar dijauhkan dari yang haram-haram, dan berikanlah kami sifat qanaah, senantiasa diberikan kecukupan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan kami setelah memberikan petunjuk kepada kami, dan engkaulah yang menjadi pemberi anugerah yang terbaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dan juga istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, insya Allah selesai sudah kajian kita pada siang hari ini. Saya mewakili panitia dan pengurus mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kehilafan dalam kajian. Semoga insya Allah kita dipertemukan kembali dalam kajian-kajian ilmu yang lain. Mari kita tutup kajian ini dengan membacakan surat Kafaratul Majlis. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.